Dengan Reza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ke-11 mengenai manajemen dana pensiun. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi masih panjang, apalagi bila masih mempunyai tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi, maupun jaminan pensiun. Idealnya, pada masa aktif bekerja, sekitar usia 22 sampai dengan 58 tahun, selain mencukupi kebutuhan hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada awal tahun 2013, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun baru sekitar 2,8%, sedangkan tingkat kepesertaannya hanya 1,8%. Peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk dana pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 12%. Oleh karena itu, maka kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, pensiun diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan. Misalnya mereka sudah bosan, sudah lelah dalam bekerja, dan tidak kuat ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Namun bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi atau tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun, 56 atau 58 tahun, 60 atau 65 tahun. Bahkan ada yang hingga berusia 70 tahun bagi profesi tertentu. Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan, sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang disebut sebagai uzur, sehingga terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal, yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini. Karyawan yang mengambil pensiun dini biasanya mendapat pesangon dan mereka masih mempunyai kesempatan bekerja lagi di tempat lain dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Sebagian masyarakat sering mengartikan dana pensiun sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi setelah berhenti bekerja. Pengertian lain tentang dana pensiun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Produk dana pensiun pada prinsipnya adalah manfaat pensiun. Kewajiban peserta atau pekerja dan pemberi kerja adalah pembayaran atau iuran bulanan untuk pesertanya.
Masa iurannya adalah sejak pekerja menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama, mendata peserta dan mengumpulkan iuran dana pensiun, mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak mendasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja, dan data tersebut harus selalu diperbaharui. Kemudian dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja. Yang kedua, mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, surat utang negara, obligasi, saham, reksadana, properti, anak perusahaan, atau investasi lain yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Peraturan OJK dahulu adalah Menteri Keuangan atau Bapak Pam LK, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portofolio yang dibolehkan dan diatur di dalam arahan investasi masing-masing pendiri dana pensiun. Yang ketiga, fungsi lembaga dana pensiun adalah membayarkan manfaat pensiun sesuai dengan aturan dan hak masing-masing pesertanya. Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan untuk pesertanya. Yang kedua adalah pensiun, dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun, tergantung dari dana pensiunnya. Apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia, maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda atau duda atau anak yang masih berhak. Yang ketiga adalah asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. Jenis pensiun. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, pemberian uang pensiun dianggap sebagai pemberian jaminan hidup atau penghargaan, dan besarnya manfaat pensiun sudah dipastikan melalui rumus. Sedangkan asuransi menjanjikan uang pada saat pensiun yang besarnya sesuai dengan pokok dan hasil investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun, terdapat 3 macam program dana pensiun. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti, yang kedua adalah program pensiun iuran pasti, dan yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Besar manfaat pensiunnya sudah dipastikan sesuai yang dijanjikan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Yang pertama, pemberi kerja atau pendirinya menjamin kecukupan dana di dana pensiun. Resiko investasi yang dilakukan oleh dana pensiun ditanggung oleh pendiri dana pensiun. Beban pendiri menjadi belum jelas karena menanggung resiko. Kedua, dana pensiun melakukan investasi untuk membantu pendirinya guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan rumus yang dijanjikan. Yang ketiga, total kewajiban hingga semua peserta pensiun dan meninggal dunia, termasuk ahli waris yang berhak, dihitung dengan menggunakan teori aktuaria
oleh aktuaris dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun. Dan yang keempat, tidak ada rekening pribadi untuk masing-masing peserta karena hak peserta sudah dijanjikan sejak awal dalam rumus manfaat pensiun. Iuran manfaat pasti dalam program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti boleh membayarkan manfaat pensiun secara bulanan dan tidak perlu memberi anuitas dari asuransi jiwa. Yang pertama, risiko peserta hanya risiko yang tidak bisa mendapatkan manfaat pensiun, maksimum bila dana pensiun dibubarkan sebelum peserta pensiunannya habis. Untuk program pensiun manfaat pasti tergantung pada masa kerja atau masa iuran atau MK. Yang kedua, faktor penghargaan tahunan atau F maksimum 2,5% per tahun. Penghasilan dana pensiun atau PHDP. Untuk menghitung besar iuran, biasanya PHDP atau penghasilan dana pensiun merupakan suatu faktor dari suatu unsur remunerasi dengan perhitungan PHDP sama dengan N dikali gaji dasar atau PHDP sama dengan gaji dasar ditambah dengan tunjangan. Dan yang D, manfaat pensiun atau MP, rumusnya adalah MK dikali F dikali dengan PHDP. Besar MK dikali F maksimum adalah 80%. Ketentuannya sebagai untuk iuran pekerja maksimum atau 3 kali F dikali PHDP atau penghasilan dana pensiun. Iuran pemberi kerja tergantung hasil perhitungan aktuaria yang besarnya bisa 1 sampai 3 kali iuran pekerja. MK atau masa kerja, F atau penghargaan, dan PHDP atau penghasilan dana pensiun serta MP atau manfaat pensiun di setiap dana pensiun berbeda-beda tergantung kepada kesanggupan pekerja dan pemberi kerja. Selanjutnya yang ketiga, pembayaran uang manfaat pensiun ada yang sekaligus dan ada yang dibayarkan setiap bulan hingga pesertanya meninggal dunia. Ada yang juga diteruskan hingga janda, duda meninggal dunia atau menikah lagi, atau kepada anak hingga usia 21 tahun, tergantung pada aturan pada masing-masing lembaga dana pensiunnya. Contoh perhitungan 1. Contoh perhitungan program pensiun manfaat pasti. Pak Tori merupakan pegawai PT Telkom dan sudah menjadi peserta dana pensiun Telkom selama 29 tahun. 1 tahun lagi Pak Tori akan memasuki masa pensiun dengan masa kerja 30 tahun serta gaji pokok terakhir adalah 3 juta. Dana pensiun Telkom menjalankan program pensiun manfaat pasti dengan iuran kepesertaan sebesar 5% dari PHDP atau penghasilan dana pensiun. Apabila diketahui rumus manfaat pensiun di dana pensiun Telkom adalah sebagai berikut. MP sama dengan MK dikali F dikali dengan PHDP. Dan MK diketahui di soal adalah 30 tahun atau masa kerjanya sebesar 30 tahun. F itu adalah penghargaan dengan ketentuan-ketentuan umum atau maksimal ketentuan umum adalah 2,5%. Dan PHDP atau penghasilan dana pensiun atau gaji pokok terakhir sebesar 3 juta rupiah. Maka manfaat pensiun per bulan yang akan diterima oleh Pak Tori adalah MP sama dengan 30 masa kerja dikali dengan 2,5%, itu adalah F dikali dengan 3 juta, maka yang akan diperoleh setiap bulan oleh Pak Tori adalah 2.250.000 rupiah. Dengan iuran peserta sebanyak 5% dikali dengan 3 juta dari PHDP sama dengan 150.000.
Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya menetapkan besar iurannya saja. Tanggung jawab pendiri hanya sampai membayar iuran. Pendiri tidak memberikan jaminan kecukupan dana. Beban pendiri sudah jelas, risiko investasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Besar manfaat pensiun tergantung dari besar hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana peserta dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Program pensiun iuran pasti atau PPIP tidak memerlukan perhitungan aktuaria. Pembayaran manfaat iuran secara bulanan harus dilakukan oleh asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas. Namun, apabila manfaat pensiun lebih kecil dari yang ditentukan, pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP atau program pensiun iuran pasti, peraturan dana pensiun wajib memuat hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP, besarnya hak atas manfaat pensiun janda atau duda yang harus memenuhi ketentuan bahwa dalam hal pensiun meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya. Dalam hal peserta meninggal dunia, sebelum dimulai pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah adalah sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila dia berhenti kerja. Apabila tidak ada janda atau duda yang sah atau janda atau duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari pesertanya. Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus apabila peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran yang hanya dari pemberi kerja yang berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Iuran dana pensiun ini seperti bagian bonus karyawan, namun hingga saat ini belum ada yang mendirikan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Besar manfaat pensiun bulanan akan tergantung pada berbagai hal atau asumsi, antara lain untuk investasi, jumlah istri atau suami dan anak yang masih berhak, angka moralitas dan usia harapan hidup, suku bunga bank, dan pertumbuhan investasi yang dijamin oleh asuransi jiwa, serta fee yang harus dibayar kepada asuransi jiwa dan pengelola investasi. Investasi yang dipilih sebaiknya yang resikonya rendah atau pendapatan tetap, misalnya deposito dan surat berharga negara ataupun sukuk. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan pada hari ini juga. Quotes of today: God is number one, family is priority, dan success is a must. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.